Tawurans, talk with us, other humans. Hai, nama aku Maudi, aku dari divisi desain. Halo, perkenalkan saya Lady dari Humas ya? Halo, kenalin namaku Bulan Ayu Tusnasari dari divisi Bendahara. Aku Rahman dari divisi desain. Halo, aku Muhammad Faris dari divisi penyiaran. Halo semuanya, perkenalkan aku Karisma. Di sini aku sebagai Ketua Biro Radio Suara Dian periode 2001-2022. Aku Arya sebagai Wakil Ketua Umum Radio Suara Dian. Periodenya sama karena kita barengan. Audi, kamu pernah nggak sih dibanding-bandingin? Pernah dong, pasti kayaknya setiap orang pasti pernah dibanding-bandingin. Pernah? Pernah sih. Pastinya pernah sih. Pastinya pernah. Pasti pernah ya. Dalam segi apa kamu dibanding-bandingin? Kebanyakan aku dibandingin soal prestasi. Soalnya aku satu-satunya anak di keluargaku yang nggak punya prestasi. Kepintaran sih. Banyak hal sih kalau aku dibandinginnya. Pinter lah, sebagai orang yang lebih gemuk lah, apalagi kan badannya sangat slim banget kayak TV zaman sekarang. Biasanya itu dari segi kemampuan, pengalaman, sama pastinya prestasi. Banyak sih, terutama dari prestasi juga pendidikan itu. Sama anak-anak tetangga biasanya. Coba ceritain dong pengalaman kamu. Sebenarnya lebih ke dibandingin sih, tapi aku nggak banyak dibandingin sama yang ini dikat. Waktu SBMPTN sih. Yang lain lolos, yang aku enggak. Sumpah aku tuh aku mikir jadinya Ibu tuh suka tuh sama si ini, dia tuh pinter gini-gini, dia bisa ini bisa itu. Padahal dia nggak tahu aja anaknya bisa apa, soalnya nggak bisa apa-apa. Jadi aku itu kan anak ketiga dari 3 bersaudara dan semuanya tuh laki-laki semua. Nah, aku tuh cewek sendiri, tapi yang paling malu sendiri. Nah, biasanya tuh ya dibanding-bandinginnya tuh kayak 2 kakakku itu kan rajin banget ya. Dia bisa masuk negeri, sedangkan aku tuh masuknya swasta. Nah, dari situ mulailah dibanding-bandingin kayak, kok kamu nggak bisa sih masuk ke Undip, kayak gitu-gitu. Oke. Jadi namanya juga orang tua kan pasti membandingin anaknya sama anak tetangga. Kalau aku sih sama saudara. Nah, kalau aku kan sekolahnya SMK, sedangkan saudaraku itu SMA. Pastinya nilai mereka kan lebih tinggi dari aku. Ya, itu sering dibandingin gitu. Apalagi. Pengalamanku waktu dibandingin itu waktu kecil sih, dibandingin lebih tepatnya sama adikku yang cenderung lebih rajin dan aku yang nggak rajin, terus kita dibandingin. Nggak pernah di rumah gitu, pulang pagi terus bandingin sama anak tetangga tuh lihat gitu, nggak pernah main malam, nggak pernah pulang pagi gitu, sampai sekarang masih. Bagaimana perasaan kamu saat dibanding-bandingin? Perasaan aku biasanya pertama marah, tapi setelahnya kayak yaudahlah, emang mereka aja yang banyak bacot. Sedih. Ya udah biasa aja kan masih kecil. Campur aduk sih, ada sedih, ada bahagia, ada apa dengan Kadang aku ngerasa kayak nggak nyaman, sama pastinya tuh kesel juga nggak sih? Pertama sih jengkel. Terus kayak gue suatu saat pasti bisa buktiin sih. marah sih enggak, cuman sedih ya sih, lebih ke sedih. Menurut kamu hal ini masih sering terjadi atau tidak di lingkungan sekitar kamu? Sering banget kejadian. Sering banget. Masih sering banget, apalagi di lingkungan keluarga sih, sering banget kayak gitu. Oh sering banget. Kayaknya sering deh. Iya. Soalnya banyak banget kan orang kadang pembahasan tiap tongkrongan kayak banding-bandingin, apalagi tongkrongan cowok tuh. Kadang banding-bandinginnya cewek ini bagus ya, ini cewek ini ya kan. Masih sering banget malah. Banyak terjadi di sekitar lingkunganku. Wah sering banget ya lo masih dibanding-bandingin ini. Ini jangan sampai orang tua aku lihat ya.
Apa sih yang kamu lakuin ketika melihat orang di sekitar kamu mendapat perilaku tersebut? Biasanya aku bakal ngebelain mereka, kayak contohnya misalkan temen aku dibandingin, kok kamu nggak kayak gini-gini sih. Biasanya kalau temen aku kayak gitu, aku bakal kayak, ya emang kenapa sih, orang dia aja baik-baik aja kok, gak usah banyak omong deh. Jengkel, marah. Jengkel cuman nggak bisa apa-apa. Dikasih nasihat, ditemenin jangan sampai sendirian. Kalau aku sih pastinya kayak nge-support dia. Kalau misalnya aku ngelihat langsung, pastinya aku nge-support dia. Pastinya aku kayak bilang kalau misalnya jangan pernah dengerin kata orang lain. Kalian harus dengerin kata diri kalian sendiri, karena setiap manusia kan punya kelebihan, kekurangan, dan kemampuannya masing-masing. Dan jalan hidupnya pun juga masing-masing. Jadi jangan pernah disamaratakan sih. Pastinya ngebelain ya, terus juga stop gitu, gak usah banding-bandingin orang. Untuk orang yang suka banding-bandingin, udahlah stop, jangan banding-bandingin, karena Tuhan menciptakan manusia itu bukan melalui proses fotokopi dan bukan melalui proses copy paste. Copy paste. Semoga berhenti ya. Soalnya hati manusia itu cepat sakit. Nggak usah ngebandingin sih, setiap orang kan punya porsinya masing-masing. Harapan aku sih kayaknya stop untuk banding-bandingin. Kayak yang tadi aku bilang, karena setiap orang kan punya kelebihan, kekurangan, kemampuannya yang berbeda-beda, terus juga jalan hidup yang masing-masing. Gitu sih. Please stop, jangan lakuin perbandingan itu. Setiap orang pasti punya kelemahan, tapi lihat juga sisi positifnya gitu. Apa harapan dan pesan untuk orang yang melakukan perbandingan? Harapan aku, semoga kalian berhenti untuk ngebandingin orang, karena hidup orang lain itu nggak sama dengan hidup kita. Jangan pernah ngebandingin orang lain, dan semoga cepat masuk neraka. Semoga berhenti ya. Soalnya hati manusia itu cepat sakit. Nggak usah ngebandingin sih, setiap orang kan punya porsinya masing-masing. Harapan aku sih kayaknya stop untuk banding-bandingin. Kayak yang tadi aku bilang, karena setiap orang kan punya kelebihan, kekurangan, kemampuannya yang berbeda-beda, terus juga jalan hidup yang masing-masing. Gitu sih. Please stop, jangan lakuin perbandingan itu. Setiap orang pasti punya kelemahan, tapi lihat juga sisi positifnya gitu. Untuk orang yang suka banding-bandingin, udahlah stop, jangan banding-bandingin, karena Tuhan menciptakan manusia itu bukan melalui proses fotokopi dan bukan melalui proses copy paste. Apa harapan dan pesan untuk orang yang mengalami perilaku tersebut? Aku pengen kasih pesan buat kalian yang pernah jadi korban perbandingan, itu untuk jangan dengerin mereka, tetap jadi diri sendiri. Tolong untuk lebih mencintai diri kalian sendiri, karena kalian tuh spesial. Tetap jadi diri sendiri. Tetap jadi diri kamu sendiri. Harapannya sih nggak ada ya, soalnya terakhir pakai harapan disakitin. Harapannya tetap semangat, jangan menyerah, karena orang tuh selalu menilai kekurangan bukan kelebihan. Tapi kamu yakin dengan kelebihanmu itu pasti bisa. Tetap semangat bro, maju terus. Buktiin lu pasti bisa. Tetap semangat, tunjukin kemampuan kamu, terus sering-sering positif self-talk sama diri kamu sendiri. Karena itu menurut aku penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri kamu.